ini nih, ini penyakit banyak traders yang kejadian di komunitas kita nih. Ini kita harus bahas ini, kita gas sekalian. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Teguh Hasmansuri di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Mas Fadli. Nggak usah dibahas. Iya, Mas Fadli ngomong-ngomong, nama Mas Fadli kan singkat ya, Mas Fadli. Saya harus lengkapin biar ketemu apa konsonan vokal ujungnya itu I juga, jadinya Teguh Hasmansuri. Saya Fadli dan Teguh Hasmansuri. Oh iya juga ya. Jadi kayak puisi ya. Oke. Ini kita nggak akan bahas yang defaultnya teman-teman ya, langsung aja berarti ya. Tapi itu next pakai yang itu ya. Oke. Yang nama lengkap ya. Oke. Teguh Hasmansuri gitu. Oke. Yes. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kalau Teguh HF itu bukan Teguh Hot Forex. Nah, itu dia. Ya kan? Aduh. Mas Teguh orang broker ya gitu. Bukan. Brokernya orang itu. Bangga banget kayak. Nggak secinta itu dia. Iya, banyak orang yang ngomong kayak gitu. Aduh, apakah hot forex ini? Ya. Teman-teman gini, dari awal kita udah mau ngomong ya, kalau mungkin video ini penjelasannya akan agak advance. Jadi kalau buat teman-teman yang baru di channel ini, saran saya teman-teman tonton video yang di playlist 1 dan 2 dulu ya. Tapi kalau teman-teman mau lanjut dulu untuk ngumpulin puzzle ya bolehlah gitu ya. Kalau ada pertanyaan, biasa input di kolom komentar. Nah ini ada pertanyaan nih Mas Teguh. Mungkin pertanyaan ini mencakup mewakili banyak orang. 50 atau 60% orang yang nggak berani mengungkapkannya nih Mas. Iya, bisa jadi benar, ya kan? benar banget. Dan bisa jadi. ini terjadi sama semua alumni kita loh. Betul. Ya 50-60% itu dari semua bagian kelasnya gitu ya. Mau teman-teman ikutan seminarnya, betul. Workshop Forex with DA yang lagi bareng sama Mas Angga gitu ya. Kan? Kelas-kelas lainnya Walau gitu. even alumni private mentoring loh Mas Teguh. Menurutku ini terjadi. Jadi tapi ini mungkin malu untuk mengungkapkan atau untuk menanyakan. Mungkin dianggap gitu, tabu gitu ya. Ya semua orang bisa, kenapa gua enggak? Gitu. Nah ini yang terjadi dan kabar baik ya teman-teman, ini terjadi sama kita juga di awal. Yes, betul. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh seharusnya dan mudah-mudahan bisa mendekatkan teman-teman untuk bisa bertanya apa aja sama kita. Yes. Gitu ya, nggak perlu khawatir. Aduh nanti receh pertanyaannya, aduh nanti mengganggu doang, aduh nanti ini kok kelihatan bodoh sendirian. Enggak kok, semuanya ngalamin. Enggak. Gitu. Justru kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata, ini ternyata dasar banget belum, justru kita bisa masuk kan gitu ya, bisa kita. Iya. Faktanya ini dari salah satu kelas yang cukup advance teman-teman alumninya, dan dia nanya ke saya. Oke, pertanyaannya, Mas pernah nggak entry posisi, terus setelah beberapa hari entry-nya terpanggil, lalu running loss ya, terus lihat chat, loh kok bisa-bisanya ya saya ambil posisi ini gitu ya kan. Kalau pernah bikin konten Mas, apa ya penyebabnya? Nah, ini dia. Ini sesuatu yang kalau kita breakdown teman-teman, problemnya technical plus psikologis. Dua-duanya. Tekniknya juga bermasalah, psikologisnya lebih dalam masalahnya. Lebih dalam. Ya. Jadi dua-duanya kita perlu bedah supaya teman-teman kebayang kalau pernah ngalamin ada solusinya, jelas, dan ini jadi video yang isinya daging ya buat teman-teman. Yes. Kalau belum ngalamin, mudah-mudahan teman-teman nggak perlu ngalamin karena udah nonton video ini. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih Mas Fadli. Kita bahas teknikalnya dulu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin teknikal Mas Teguh, ini kan kalau di permukaan teman-teman sering kali lihat kita di live YouTube ini. Betul. Gitu ya, di cara kita charting, cara pandang kita di market live, teman-teman kan akan tahu kalau kita itu cuman perlu cari trend. Betul. Follow the trend dulu di awal ya. Betul. Nanti counter trend itu kelas advance. Setelah teman-teman ikutan follow trend, teman-teman entry di area kita. Jadi cuma trend habis itu zone, udah gitu doang. Ya kan? Nah, setelah teman-teman entry, teman-teman terus terjadi hal seperti ini. Loh, kenapa ya kok bisa-bisanya saya ambil posisi ini gitu ya. Oke, betul. Ini berarti teman-teman hanya sebatas kulit permukaannya aja. Betul. Gitu. Karena secara teknikal sebenarnya ada checklist yang perlu kita lengkapin. Benar. Gitu. Kalau teman-teman ikutan seminar kita aja, teman-teman dapat checklistnya lengkap. Apalagi kalau teman-teman ikutan workshopnya gitu ya. Jadi contoh checklistnya apa aja deh, Mas Teguh? Oke, contoh misalnya ya, teman-teman gini. Selain dia ngelihat base-nya doang gitu. Bukan rally base rally only atau drop base drop only misalnya gitu kan. Checklist yang pertama, lihat dulu trennya. Trennya. Berarti kan bisa macam-macam nih, bisa pakai moving average kan. Bisa pakai iTrend gitu ya, bisa pakai RSW,
Betul, bisa gitu juga, ya, bisa gitu juga, ya kan. gitu. Jadi itu checklist pertama. melengkapi alasan-alasan kenapa entry tersebut diambil Kenapa kan entry gitu itu ya. diambil, Nah, gitu. jadi checklist pertama atau alasan pertama trennya. Oke, Yes. yang kedua ini sudah hire high atau belum? Kan bisa juga Sudah itu. hire high atau belum? Kalau kadang- di Forex with DA itu ada market structure Betul, namanya. Ada betul. toolsnya bahkan iMarket Structure, IMS itu. Betul. Jadi ada PLN-nya nggak? Kalau kata alumni gitu bilangnya benar. PLN-nya. Karena bentuknya kayak logo PLN teman-teman. Lightning bolt kalau kata Lightning bolt. OTA ya. Iya, iya. Jadi beneran ini sudah terbentuk belum higher high atau lower low-nya? Benar. Struktur marketnya sudah oke belum? Entry-nya sudah sesuai dengan rekomendasi struktur market belum? Gitu. Nah, kadang rata-rata teman-teman yang ngambil tersebut hanya karena terburu-buru, ya kan, FOMO, Ya. pingin cepet-cepetan, aduh ini khawatir ketinggalan gitu, Benar. pingin dapat quick retest-nya gitu. Tidak diperhatikan PLN-nya atau tidak diperhatikan higher high atau sudah lower low, gitu ya kan. Karena Kayak khawatir begitu takut ketinggalan di zoom tadi. out, lah kok ternyata Iya, belum higher high betul. gitu. Nah, Kenapa di entry? Ini mungkin jadi salah satu checklist yang mungkin diabaikan sama teman-teman, gitu ya. Yes, itu checklist selanjutnya. Betul. Checklist selanjutnya lagi ada apa? White space-nya. Bisa jadi dia White terlalu zoom in, space-nya. terlalu rendah gitu. Jadi ya. dia ngelihat candle-nya terlalu deket gitu kan, kelihatan rally base rally aja. Betul. Wah ini di atas 5200 nih. Betul. Pasang buy limit gitu. Begitu hampir SL, kenapa ya kok kayaknya mau tembus areanya pas di zoom out? Oh iya ini karena ada kok ini di ya. dalam gitu white ya. space gitu misalnya. Gitu ya. Jadi white space-nya itu adalah area yang kita hindari untuk transaksi biasanya, Benar. teman-teman. Checklist itu kita cek, kalau misalnya ternyata sudah entry tapi ternyata, loh kok di dalam white space? Berarti kan teman-teman nggak checklist itu di white space apa enggak? Yes. White space. White Trend, space. terus higher high atau higher high, lower low lower gitu low, ya, iya. sama white space. Apalagi ada nggak kemungkinan lain, Mas Teguh? Kemungkinan lain misalnya garis referensi lines-nya. Jangan Reference line-nya. Betul. Nah. Jadi bisa jadi kan mereka teman-teman yang tadi ya, yang tiba-tiba loh ini kenapa bisa diambil? Kan ini nggak ada referensi lines-nya. Ini Mas Angga nyaranin yang ada referensi line-nya gitu ya kan, yang mengandung garis reference line-nya gitu. Jadi reference Tapi line kenapa itu diambil? adalah Gitu. garis yang muncul di tools iZone ya, Betul. teman-teman. Diambilnya dari mana? Teman-teman nggak harus punya iZone, teman-teman gampang. Teman-teman masuk aja ke time frame daily. Misalnya teman-teman trade di H1, masuk ke time frame daily yang besar, teman-teman lihat EMA 9-nya ada di harga berapa. Iya. Tandain harganya, teman-teman balik lagi ke H1, maka Iya, harga itu adalah garis reference line. Gitu. Nah, kita merekomendasi dari banyak base area, buy atau sell area gitu ya, yang dipilih adalah yang ada reference line-nya. Gitu. Nah, itu checklistnya udah diambil belum? Jangan sampai begitu udah entry, lah kenapa di entry? Padahal kan nggak ada reference line-nya. Betul. Gitu. Nah, kadang nah ini ya, memang kadang puzzle-nya itu perlu lengkap itu tadi, perlu didapetin tadi itu karena bisa jawab alasan lain mungkin gitu. Oke, mungkin nggak ada reference lainnya, Mas Yes. Fadli gitu kan. Tapi ternyata dia ngebentuk white space di atasnya. Nah, Atau yang kita sebut sebagai sempix kan kayak gitu ya. Kita itu Betul. sempix itu sebenarnya obrolan saya sama Mas Angga. Ya udah Mas, kita buat namanya sempix aja gitu ya. ini Sam Picture ya. Jadi penemu dan pemilihan paten supply and demand dunia itu Betul. salah satunya adalah Sam Seiden. Kita ikutan langsung ketemu sama beliau, belajar di online ya, di Zoom. Tuh Pernah ketemu langsung dan tiap hari selalu ikutin Zoom-nya terus. area apalagi. favorit Sam Betul. itu. Makanya kita bilang itu Sam Pic Picture, gitu ya, ya. Sam Picture. Gitu. Nah, kalau Sam Picture-nya kebentuk Nah, gimana? Nah, itu juga bagus untuk diambil. Oke. Cuman kadang-kadang Sam Picture-nya belum kebentuk, Ini kayaknya mau sempit nih, entry ya. pasang pending order. Begitu kayak tadi dia bilang nih, running loss, terus lihat chart, kok bisa-bisanya saya ambil ya, padahal kan belum kebentuk sempiknya. Nah, ini juga Itu mungkin alasan-alasan terjadi. yang mungkin perlu teman-teman lengkapin ya. Yes. Puzzle-puzzle itulah yang mungkin teman-teman perlu lengkapin lebih Benar. dahulu gitu. Jadi secara teknikal kita rekap ya, sebelum kita bahas psikologis, artinya bukan hanya trading rules yang perlu dibakukan, Betul, Mas Teguh. betul. Tapi juga cara kerja kita, juga SOP-nya Nah, perlu dibakukan. Iya juga, betul. Gitu. Dari pertama kali teman-teman lihat chart, apa aja yang dicari. Jadi bukan hanya, oke, uptrend, ada base, entry. Nggak sesederhana itu, teman-teman. Dan mohon maaf buat teman-teman yang baru mungkin, aduh mas ternyata ribet ya untuk jadi traders gitu. Enggak. Tetap kok kita bisa mewujudkan Iya. charting, ngelihat chart sehari cuma 15 menit sampai 30 menit tanpa harus Betul. nongkrongin chart berjam-jam, teman-teman bisa punya waktu bebas untuk ngelakuin hal yang lain, bisa. Sama halnya ketika kita nyetir mobil lah, ya kan?
mobilnya manual nih misalnya. Untuk sekarang tiba-tiba kita bisa belok kiri, belok kanan, nyalip segala macam itu kan kayak sepersekian detik cuma mikirnya. Iya, betul. Tapi waktu belajar kan, Aduh, harus injek kopling ya. Koplingnya harus dipindahin gigi. Harus cek spion kiri kanan. Harus cek ke Spion belakang. tengah lagi kan, Betul. ngeliat ke belakang ada mobil apa enggak kalau mau mundur kan gitu. Kalau mau belok kiri lihat ini haluannya cukup enggak gitu kan. Ini setirnya gini beloknya apa gini ya gitu. Gini. Itu saya ngalamin itu kan di mobil ber-AC tapi saya keringet dingin. Wah, ini kenapa keringet dingin? terus kan Anda tidak nyerah dengan, buat teman-teman yang udah bisa bawa mobil nih. Hari itu kan teman-teman nggak nyerah yang, aduh ternyata bawa mobil ribet ya. Kan nggak gitu. Sama, di sini juga gitu teman-teman. Secara teknikal, checklist yang perlu teman perhatikan itu nantinya akan, oke, ini udah oke, pasang pending ordernya, entry, transaksi. Sesimpel itu kok. Betul. Jadi secara teknikal teman-teman Jadi, perlu punya checklist yang detail tapi dibiasakan. Kalau udah Kebiasaan jadi ya. kebiasaan, udah. Nah itu juga Mas Bali, Benar. ngomong-ngomong tentang kebiasaan tadi ya, ada termasuk lalu juga kayak gini, lolo ya. Kok bisa-bisanya saya ambil stop loss yang ternyata dia mengabaikan 5 pips buffer zone-nya gitu, Oke. nggak baku misalnya Nah. gitu, atau dia salah ngitung. Nah harusnya kan ini segini, itu Iya. ada, ya. Ada kayak gitu, ada. Ada. Atau ketika ngambil garis proksimalnya, kan kalau misalnya sel dia kesentuh sedikit aja Yes. itu kan harusnya udah kena gitu kan. Benar. Tapi ternyata dilihat, lah ini harusnya ngambilnya di sini, kenapa kurang ke bawah ngambilnya Benar. gitu. Nah itu juga dialamin gitu ya. Ya. Jadi yang kebiasaan perlu tersebut lah ya. teman-teman lengkapin checklistnya itu supaya jadi kebiasaan. Itu yang perlu dilakuin gitu. Jadi bukan hanya checklist trading plan-nya, tapi cara kerjanya juga Cara kerja teman-teman. dan kebiasaannya Itu ya. perlu dilakukan dan saya rasa kita udah sering kali bahas ya di dalam event-event kita gitu. Jangan-jangan Anda nggak tahu kalau itu pernah dibahas. Ini masalah juga nih gitu. Atau Ada itu juga gini. dibahas. Ada juga gini. Lu kok bisa-bisanya saya ambil posisi ini ya? Begitu dilihat areanya, bahkan nggak ada base-nya. Aduh. Kenapa buy di sini kemarin ya? Wah, Gitu. wah, Wah. saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Itu Iya, terjadi loh teman-teman. Ya even salah satu coach kita ya, coach R7 juga. Iya. Ketika kita ngomongin transaksi dia 6 tahun yang lalu, dia buka MT4-nya, dia lihat teman-teman, Iya. ada loh dia nemuin area itu. Kenapa ini diambil? Area gitu ya? yang bener-bener nggak ada alasannya entry di sana. Nggak ketemu Yes. kenapa. Satu-satunya yang mungkin dipikirkan hari ini, di tahun yang sekarang paling fresh terbaru ini adalah, waktu itu dia kecapean deh kayaknya. Dan masih maksain entry, akhirnya secara psikologis dia menganggap itu benar. Ya udahlah entry. Gitu. Nah, ini mungkin terjadi dan kita bahas sedikit lanjut masuk ke psikologis nih Mas Teguh. Jadi Oke, sip. secara psikologis manusia juga punya yang namanya FOMO, fear of missing out. Iya, betul, takut betul. ketinggalan. Betul, itu tadi. Gitu ya. kan? Iya. Ketinggalan peluang, takut ketinggalan potensi profit gitu kan, takut ketinggalan nanti orang lain entry yang dapat duit gua kok enggak gitu-gitu ya. Takut misalnya nanti kalau quick retest gimana nih, first leg out langsung aja pasang buy limit atau sell limit. Betul. Gitu. Itu yang terjadi yang secara psikologis teman-teman dasarnya cuma karena takut ketinggalan. Itu dong. Iya Gitu. sih. Tapi jadi luas nih. Benar-benar. Takut ketinggalannya ini menyebabkan Anda memaksakan entry. Terutama buat pemula nih. Betul. Aduh, kan katanya harus segera dapetin 50 transaksi misalnya gitu kan. Iya. Kalau hari ini nggak entry, terus apa kata dunia kan gitu. Ini gimana mau dapat kesimpulan kalau hari ini nggak ada entry akhirnya? Ini ditarget satu hari satu Nah, kan, transaksi nih. Iya, Gimana kan? katanya gitu. rata-rata satu nih. Ini udah 2 hari nggak entry misalnya gitu. Betul. Mungkin terjadi loh teman-teman. Nah ketika itu terjadi, teman-teman ingat, teman-teman habis pernah nonton video ini, oke. Kata Mas Teguh, kata Mas Fadli, cooling down dulu, lihat lagi, balik lagi ke checklist yang tadi. Bener nggak itu area, yang beneran area makan kita. Yang beneran terlihat jelas areanya dan teman-teman memang layak entry, memang valid areanya. Kalau valid entry teman-teman, Iya. mau teman-teman pasang 14 pending orders pun boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada satupun, ya jangan dilolos-lolosin gitu loh. Jangan dikendorin QC-nya. Cuman karena FOMO tadi. Nah, iya betul. Gitu. Dan itu manusiawi menurut saya juga ngalamin di awal. Kita pengen ngelihat transaksi lebih banyak. Kita pengen segera ngambil kesimpulan lebih cepet gitu kan. Dan ada tuh hari-hari di mana saya juga inget kok rasanya gitu ya. Loh, kok bisa-bisanya saya ambil posisi ini kan gitu. Oh iya ya, Betul. gitu. Aduh, gitu. Bahkan alumni kita juga banyak teman-teman. Nggak usah alumni seminar ya, alumni private mentoring pun nih
kelas paling prestisius yang kita punya gitu ya, di mana teman-teman dimentorin direct sama kita bertiga, ketemu offline. By the way, ini 2023 ini ada kalau nggak akhir Agustus awal September deh. Nanti teman-teman chat tim NFC ya, itu bisa teman-teman tanyain jadwalnya segera. Kita bertiga offline ketemu langsung. Kalau teman-teman mau Zoom online private pun bisa. Gitu ya. Nah, udah kayak gitu aja balik ke kita masih nanya itu, Mas kenapa ya kok saya masih entry di tengah-tengah white space misalnya. Ada yang bawa jurnal Itu terjadi. dan ketika kita tanya, ini kenapa dia mau entry? Iya juga ya Mas, kenapa Iya ya ya. Mas? Kenapa giliran mode review saya merasa ini orang goblok yang entry? Itu serius loh terjadi. Iya betul. Ini goblok ini orang yang entry tapi kok gua gitu. Iya. Oke. Ayo coba, siapa yang pernah ngalamin? Coba komen-komen. Jadi- atau jangan-jangan Anda akan ngalamin nanti, jangan sampai itu terjadi sama Anda ya. Nah, kalau misalnya Mas Fali Jaja mengalami, Coach R7 juga mengalami, saya malahan mau revisi 50-60% orang. Kayaknya semuanya ada. Jangan-jangan orang semuanya ngalamin. Itu betul. Ya, jadi sama halnya seperti semua hal di dunia inilah ya. Kalau teman-teman kehabisan baterai, overwhelmed, exhaust gitu, ya memang perlu take a break teman-teman. Betul. Break aja dulu nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah mulai ngerasa, ya ini alarm dirinya perlu dibikin sensitif nih, karena bisa jadi nggak sadar ada itu. Pasti badan kita ngasih tahu kok ini nggak nyaman ini, areanya kok udah mulai diusahain ada. Nah ketika itu terjadi teman-teman berarti memang nggak ada. Udah break aja. Toh kalaupun terlewat ternyata ya cuman bilang oke teman-teman hari ini saya nggak trading dulu. Dirimu profit oke mantap, good for you. Yes. I'm happy for you. That's Yes. it. Gitu. Besok kan tetap bisa entry lagi. Jadi aman, santai aja. Iya. Gitu. Hidup Anda tidak berakhir kok cuman dengan sehari libur. Iya. Tenang aja. Oke, jadi secara psikologis itu yang perlu teman-teman sadari. Mungkin kedepannya ini Mas Fadi ya, untuk buat puzzle-nya lebih lengkap lagi ini ya, nemuin puzzle-puzzle-nya itu. Teman-teman, ada saran mungkin dari Mas Fadi? Biar Saran yang usahanya paling mudah, biayanya paling murah, dan membuat teman-teman paling cepat bisa menguasai skillnya, teman-teman ikutan kelas. Langsung ketemu sama mentornya, itu paling murah, teman-teman. Tapi kan Mas kelas Forex with DA misalnya, Iya. itu kan harganya 5 jutaan, 6 jutaan. Paling murah, percaya sama tetap saya. paling murah kayak Mas Fadi. Kalau ya? teman-teman Betul. akan bayar dengan sendirinya, loss yang Loss Anda akan lagi, habisin loss di lagi, market, benar. itu paling $400 duitnya teman-teman. $400 itu nggak ada artinya di market. Paling nggak teman-teman deposit $500. Deposit 500, habis itu MC, Tetap tidak dapat nggak dapat pelajarannya, apa-apa. gitu. Tetap nggak tahu harus ngapain habis itu loh. Betul. Gitu. Buang waktu sudah berbulan-bulan mungkin untuk ngabisin $500 itu. Nggak kemana-mana tradingannya, tetap profit loss, nggak bisa WD dan seterusnya. Cuman mungkin banyak ya dari teman-teman itu, aduh $500 misalnya gitu, $500 berarti sekitar 7 jutaan ya. 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 Aduh 7 jutaan. Ada sih uangnya gitu, ada uangnya. Tapi udah nanti aja lah, kita coba lagi. Mungkin itu jadi psikologi juga nggak itu? Gini teman-teman, ini terakhir ya sebelum kita akhiri video ini, penting banget pelajaran yang perlu teman-teman catat adalah Anda akan bayar harganya di depan atau di belakang. Pada akhirnya kita akan tetap bayar harganya kok. Dan nggak selalu uang loh ya, harganya yang saya maksud ya perlu digarisbawahin. Mas Fali duitan banget, enggak. Anda akan bayar dengan waktu dan tenaga kalau nggak mau uang. Anda akan perlu put time and effort berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa juga kok. Faktanya banyak Iya. orang-orang yang hanya subscribe channel YouTube ini terus menghasilkan. Tapi mereka kan tonton 400 video, teman-teman. Betul. Nyatuin puzzle-nya sendiri, konsultasi, ngobrol. Pada akhirnya ya mungkin dalam waktu setahun atau 2 tahun bisa. Dan nggak apa-apa, Iya. saya happy gitu. Tapi kalau teman-teman ikutan kelas Forex with DI misalnya nih sama Mas Angga, 1 bulan, teman-teman walaupun cuma video on demand ya, rekamannya aja, yang sekarang udah bisa teman-teman akses nih, tanya ke tim NFC, rekaman itu membuat teman-teman dalam 1 bulan itu bisa menguasai banyak hal yang harusnya teman-teman bisa catuin puzzle-nya di YouTube ini selama 2 tahun misalnya. Ikutan live kita sejam setiap minggu, dipercepat jadi 1 bulan, teman-teman belajar 2 jam sehari misalnya, itu jauh bedanya, bumi dan langit. Betul. Video Mas Angga tuh 2 jam, 1 jam, 1,5 jam, kayak gitu, selama 30 video misalnya, teman-teman akan dapetin, apa ya, dapetin
bisa dibilang mungkin 90% dari yang seharusnya teman-teman dapetin segera. 10% tinggal Anda mau praktek apa enggak, itu aja. Gitu. Dan leverage masing-masing orang itu kan beda-beda. Mas Benar, Fadli. Ya kan? kecepatan Gitu belajar kan? beda-beda. Jadi Resource ada orang beda-beda. ada orang yang cuman ngelihat video doang gitu kan, kayak nonton video yang free di YouTube Mas Angga, di YouTube kita, di NFC gitu misalnya udah paham gitu kan. Ada orang yang butuh kerja, memang butuh menyisikan waktu 2 jam sehari untuk untuk bisa Nyatuin puzzle-nya majuin tadi. puzzle-nya Iya. gitu. Ya nggak Biar apa-apa cepet menurut gitu. saya. Ya sama kayak kita belajar di sekolah lah. Ada yang kok cepet nangkepnya gitu ya. Ada yang kadang-kadang kita lebih cepet dari orang lain gitu ya. Ada perasaan mungkin, si kampret kok udah ngerti gitu ya. Coba Bu ulang lagi, saya belum loh, kok dia ngerti gitu. Nggak apa-apa, fase kita tuh punya kecepatan masing-masing. Makanya kenapa kita bikin video on demand. Iya. Saya ngerasa berdosa menurut saya. Kalau masih ada alumni yang seperti ini, berarti teman-teman perlu praktek lebih banyak, merapat ke kita lebih banyak. Tapi kalau teman-teman masih bakar duit ratusan dolar di luar sana, ribuan dolar di luar sana, tapi nggak ikutan kelas ini yang cuma nggak nyampe 500 dolar, kok saya ngerasa saya akan lakuin apapun untuk Anda ikutan, teman-teman. Saya mau ngelakuin everything in my power untuk nge-push Anda ikutan kelas itu. Satu kelas ini aja, Forex with DA aja. Yang lain ntar dulu nggak apa-apa. Iya. Gitu. Dari sini Anda akan mengembangkan banyak hal. Mungkin jadi fund manager, Betul. mungkin jadi trainer, Yes. mungkin jadi hedge fund, gitu kan? betul. Mungkin jadi ngelola dana pribadi atau keluarga atau perusahaan misalnya. Mungkin jadi senior trader di bank misalnya. Ada banyak banget outputnya dan semuanya itu udah pernah keisi sama alumni-alumni kita. Betul. Dan tinggal Anda mau ngalamin sendiri nggak? Gitu. Dan ini gede banget, teman-teman. In return-nya, kalau teman-teman cuman mikirin, aduh 5 juta, 6 juta, ikut Iya. kelas duit dari mana ya? Iya. Wah, beres dari sini tuh dunia kebuka lebar, teman-teman. Nyari sharing profit puluhan juta doang tuh gampang. Coba nih, mungkin kalau alumni ada yang mau sharing, ya boleh lah gitu ya, untuk memotivasi teman-teman yang lain. Karena yang ketemu sama kita offline, cerita sama kita after seminar itu banyak testimoninya. Saya ikutan seminar sekali Mas, besok miliaran dana saya berani kelola. Saya hanya ikutan sama YouTube ini, habis itu ikut seminar sekali, cerita di seminar itu. Sebelum ikut seminar ini aja, saya udah bisa mulai manage dana gede. Gitu. Banyak, di mana-mana ada. Gitu. Yang lolos funding talent didanai sama perusahaan untuk bisa punya modal trading dan bagi hasil, itu banyak banget. Dan serunya itu Mas Fadli ya, mereka itu setelah dapetin sukses di fund manager tersebut kayak gitu, mereka nggak lepas dari kita. Mereka ketika ada masalah atau ada apa gitu kan tetap keep in touch sama kita gitu ya. Trading plan-nya, trade review-nya di-share sama kita cerita gitu ya mereka. Wah, saya sih happy banget ya teman-teman. Ini kalau misalnya kelas ini bisa aja dibikin testimoni, menghasilkan profit berapa dari alumni. Mungkin ratusan miliar ya. Nggak tahu deh. Susah ngitungnya. Gitu. Karena kan kita juga ngajarin untuk tidak terbaca. Jadi mungkin orang juga nggak nyaman untuk cerita, Yes. Mas kemarin saya Untuk dapat share buka-bukaan profit 100 kayak juta gitu, nih. ya. Gitu kan nggak seperti itu. Betul. Gitu. Ya nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa. It's a good thing. Teman-teman nyamannya begitu dan kita yakin juga itu psikologi yang baik buat Iya, traders. betul. Sebaiknya tidak terbaca. Gitu. Tapi buat Anda yang belum ngalamin, yuk alamin lah. Gitu. Oke, itu aja ya. Cukup panjang videonya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman hari ini cuma dapetin teori. Silakan praktek, share video ini ke orang lain. Komen kalau ada pertanyaan lanjutan, karena Yes. komentar itu setengah dari ilmu yang teman-teman dapat loh. Bertanya itu setengah dapat ilmunya udah. Setengahnya lagi dapetin jawabannya kan gitu. Jadi jangan sampai ada statementin lagi, kok bisa-bisanya ya Mas saya ambil posisi ini lah. Gitu. Silakan tampar diri sendiri di cermin. Sambil ngaca gitu ya. Saya FOMO, saya ketakutan kayak tikus got gitu, gamparin diri sendiri nggak apa-apa gitu. Dulu coach kita ngajarin kayak gitu sampai gitu. Oke. Sip. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silakan Thank you. cek tim NFC ya atau timnya DA di bawah video ini ada nih. Buka kolom deskripsinya nfc.co.id/EC itu ada linknya, diklik di sana teman-teman WhatsAppan sama tim kita. Mas, kelas Forex with DA itu gimana Mbak? Forex with DA itu saya dapatnya apa aja? Buat saya cocok nggak? Saya akan terbantu sejauh apa? Semuanya, tanyain. Dan kita akan ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Oke? See you.